Halo, baik lagi bersama saya Abiu The Aktual Bersama saya Pikang Swang di konten LOL. Laporan Orang Lapangan. Di episode kali ini kita tetap akan membicarakan tentang pemerintah kita, karena beritanya tiap hari muncul terus. Nah, kali ini akan ada bahasan terkait KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cepat. Nggak tahu IC-nya, gue nggak tahu, pokoknya KCIC. Kereta Cepat Kayak berulang. Kereta Kayak pantun tadi. Tapi nama PT-nya KCIC. Itu adalah Kereta Cepat Bandung atau bisa dibilang WUSH, telah merugikan beban operasional yang sangat tinggi. Targetnya itu dalam 1 tahun itu penumpangnya sekitar 110 juta. Sedangkan aktual dalam setahun cuma dapat 35 juta. Agak mustahil ya. Orang 110 juta ke Bandung doang. Dalam setahun. Tapi ke Bandung doang. Kan bisa PP. Ini ke Bandung doang. Lah, intinya itu. Ini Dasari kenapa bisa mengalami kerugian? Karena tender awal dibuka Kereta Cepat Bandung ini dipegang oleh BUMN. Jadi selama ini yang menanggung kerugiannya adalah PT KAI Indonesia. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat Dalam kasus ini PT KAI sudah meminta bantuan ke pemerintah agar restrukturisasi keuangannya dipindahin ke pemerintah, bukan ke BUMN lagi, karena ini terlalu memberatkan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti hal itu? Karena ketika zamannya Presiden kita Jokowi di tahun 2015, beliau ngebet banget untuk melakukan proyek ini, sehingga karena banyak tentangan akhirnya diakalin lah gimana caranya agar APBD tidak langsung masuk ke KCIC tadi. Karena nggak masuk, dia di open tender masukin ke BUMN, jadi masuk tuh kayak KAI segala macam. Ini membuat pembukuan dari keuntungan KAI semuanya merah pada tahun ini, makanya sekarang lagi teriak-teriak nih BUMN lain kayak gitu. Maka dari itu Jokowi pertama karena dia telah bisa membuat KCIC, bahkan sampai dibikin lagu oleh John Mayer. Apa lagunya? Jokowi live forever in me. Info kedua mungkin lebih santai. Orang-orang di sosial media, khususnya di Instagram, mulai memasang foto yang menggunakan filter penggabungan dari warna hijau dan pink. Jadi kalau kalian ngeliat story nih, di scroll, itu banyak yang avanya pakai filter warna pink gitu. Kenapa? Karena warna pink dan warna hijau itu ada artinya. Jadi sebenarnya ada 3. Pertama, biru tua, yang artinya resisten, artinya perlawanan, yang biasa disering oleh Mas Anies ya. Iya betul. Kedua, warna pink. Itu celananya Sahroni. Bukan. Oh bukan. Itu. Tapi ada juga. Itu celana gemes tuh. Itu. Artinya beda nanti nih. Oh iya benar, maaf. Pink ini, walaupun kayak mirip celananya Sahroni, tapi artinya brave. Itu datang dari keberungan Bu Ana. Makanya selalu ada Power Ranger pink ya. Nah, artinya berani. Berarti pink itu artinya berani. Berani, brave. Terakhir adalah warna hijau. Gojek. Ojol. Oh itu Jangan merepresentasikan Gojek, ini ojol. sponsor namanya ojol. Merepresentasikan ojol. Kepahlawanan, karena kebanyakan dari mereka yang melakukan demonstran kemarin dan ada yang ini kan. Betul. Nah, kalau kita lihat ya persatuan warnanya kok kita norak gitu. Jujur ya, warna norak. Tapi desainer di Indonesia memiliki cara lain untuk melakukan perlawanan, dengan cara mengkomunikasikan warnanya menjadi lebih keren. Sehingga banyak artis yang menggunakannya, nggak malu, ngeliat keren segala macam, dan jadinya viral nih warnanya. Dan kalau gue lihat dari pro hijau dan pink itu menunjukkan Patrick Star. Karena sifat pemerintah seperti Patrick Star. Yang apa? Pura-pura nggak dengar. Berita selanjutnya datang dari Jakarta lagi, yaitu tempat yang paling ricuh ketika demo kemarin. Banyak stasiun MRT dan halte busway dari berbagai lokasi yang terbakar. Curiganya katanya itu demonstran, tapi kalau melihat research yang dilakukan oleh narasi, itu biasanya dilakukan oleh intel atau provokator. Karena selalu kompak, full hitam baju-bajunya, dan
selalu di malam hari ketika demonya sudah mulai menjauh dari lokasi. Benar. Itu bisa dilihat juga ya. Jadi di Jakarta Timur ada Gegana yang terbakar. Padahal tidak ada demo. Bukan Gegana, kantor Gegananya. Ya kantor Gegana yang terbakar, tidak ada demo. Tidak ada demo. Ternyata malamnya ditangkap salah satu anggota tentara kita yang membakarnya. Itu dibuktikan dari Pak polisi yang mendapatkan KTA-nya. Iya. Itu. Dan kalau mau jadi intel, tolong all in gitu loh. Dia lupa ganti sepatu. Sepatunya Adidas TRX juga. Harganya itu 4 juta. Saya pun nggak mampu. Kenapa kamu tiba-tiba coba jadi pedemo pakai jaket ojol, tiba-tiba ngebakar pakai sepatu mahal? Kurang all in kok gitu. Nah, tapi intinya buat para intel-intel kalau mau bakar ban saja lah. Iya. Karena fasilitas itu digunakan oleh semua rakyat gitu. Semoga warga jaga warga, semoga fasilitas umum tetap dijaga. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Berita terakhir datang dari Presiden tercinta kita, Bapak Prabowo Subianto. Mungkin Bapak Prabowo waktu itu lagi sedang lelah ya. Kadang statement-statementnya agak lucu gitu. Karena beliau ngomong, polisi-polisi yang terluka tolong dinaikkan pangkatnya. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan. Itu mungkin bisa menjadi motivasi para polisi untuk terluka lebih banyak supaya pangkatnya naik ke atas. Rakyat terluka, pajak yang naik. Sebenarnya kenapa ini bisa biasa nggak berguna? Iya, banyak yang bilang polisi juga terluka karena sebenarnya resiko menjadi polisi adalah terluka. Karena melindungi warganya. Itu nggak sebanding dengan resiko. Kenapa ketika jadi rakyat ada resiko untuk dilindas? Nah, itu dia. Itu saja berita dari kami. Itu saja berita dari kita buat minggu ini. Ketemu lagi di Senin dan Rabu. Selanjutnya bersama saya Abiyu The Aktual. Lupa pasti nama. Bersama saya Pikang Swang di LOL. Laporan Orang Lapangan. Bawa sou bem sou, não cessa do fim de semana.